Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi dari mata pelajaran penataan produk kelas 12. Bab 2 yaitu tentang ide-ide inovatif dalam penataan produk. Materi ini ada di KD 3.2, yaitu menganalisis ide-ide inovatif dalam penataan produk drink, food, fresh, fashion, dan sport. Dengan materi pokok visual merchandising dan penataan produk supermarket, fresh, fashion, dan sport. Sebagai gambaran umum mengenai visual merchandising, saya akan sampaikan peta konsep sebagai berikut. Visual merchandising adalah seni menyajikan produk secara visual dengan cara yang menarik. Tapi seiring dengan perkembangan bidang retail, seorang visual merchandiser tidak hanya dituntut memiliki kemampuan dalam bidang seni, tapi juga harus mampu menganalisis produk sedemikian rupa, sehingga produk tersebut laku dijual. Dengan strategi visual merchandising yang baik, toko mampu mengarahkan calon konsumen pada sebuah produk secara spesifik dan membuat calon konsumen tersebut melakukan pembelian yang tak terencanakan. Jadi, apa sih visual merchandising itu? Oke, visual merchandising adalah seni menata dan menampilkan produk dengan cara yang menarik, sehingga pengunjung yang melihatnya akan tertarik untuk membeli. Ada beragam elemen yang digunakan oleh seorang visual merchandiser untuk menciptakan display yang menarik, seperti warna, penerangan, tata ruang, informasi mengenai produk yang tersaji dalam beragam bentuk, dan elemen-elemen tambahan lainnya untuk menciptakan kesan tertentu yang diinginkan. Seorang visual merchandiser dapat diperkerjakan untuk menata sebuah display. Display yang menyenangkan dapat menciptakan kesan dan mood yang baik selama konsumen berada di dalam toko. Tapi sebenarnya apa sih visual merchandiser itu? Ya, visual merchandiser adalah seseorang yang mewakili perusahaan dengan kemampuannya mengatur tata letak dan memastikan suatu produk terletak di lokasi yang tepat. Jika visual merchandising adalah seni dalam menata produk, maka visual merchandiser ini adalah pelaku seni tersebut. Seorang visual merchandiser berkoordinasi dengan sales manager secara efektif untuk menyajikan produk dengan cara yang menarik. Selain itu, ia juga harus mengembangkan tampilan produk dan melakukan riset pasar untuk menentukan cara yang paling tepat dan efektif untuk mempromosikan produk. Nah, tidak semua orang bisa menjadi visual merchandiser. Hanya orang-orang tertentu saja yang mampu dan bisa menjadi seorang visual merchandiser. Berikut adalah syarat-syarat seorang visual merchandiser. Yang pertama adalah memiliki kreativitas dan imajinasi yang kuat. Karena seorang visual merchandiser adalah pelaku seni, maka harus kreatif dan imajinasinya kuat. Yang kedua adalah koordinasi tangan dan mata yang baik, karena seninya adalah menata produk. Yang ketiga adalah cita rasa warna yang baik. Yang keempat adalah kemampuan mendesain dan memberi gambaran yang baik. Yang kelima adalah mampu mengatasi tuntutan fisik pekerjaan. Dan yang terakhir adalah memiliki selera dan cita rasa produk. Karena, balik lagi, seorang visual merchandiser adalah pelaku seni dalam menata produk. Selain untuk menarik perhatian konsumen, kegiatan visual merchandising memiliki manfaat dan keuntungan yang dapat dinikmati. Berikut adalah manfaat visual merchandising bagi pengunjung. Yang pertama adalah memudahkan pengunjung mencari dan memilih produk. Produk yang diinginkan atau diperlukan berdasarkan kategorinya. Pada bab sebelumnya, kita telah mempelajari pengelompokan produk. Nah, karena produk sudah ditata berdasarkan kelompoknya, maka pengunjung lebih mudah mencari dan memilih produk yang diinginkan. Yang kedua, memberikan informasi terkait produk yang diinginkan, seperti warnanya, rasanya, ukurannya, dan harganya. Yang ketiga, memberikan informasi produk terbaru.
atau produk-produk bestseller. Biasanya diberi label atau tanda tertulis atau juga di display di tempat-tempat tertentu. Yang keempat adalah mempresentasikan produk dengan cara sederhana, yaitu secara teratur, mudah dimengerti, dan mudah ditemukan. Yang kelima, mengedukasi pengunjung cara penggunaan produk tersebut. Yang keenam, menginformasikan tren fashion terbaru. Biasanya produk-produk terbaru ada di bagian depan, di bagian awal-awal. Nah, lalu yang terakhir adalah menarik perhatian pengunjung, sehingga ia berhenti mengamati dan memutuskan membeli produk. Selanjutnya adalah bagi peritel. Nah, bagi peritel, manfaat visual merchandising adalah meningkatkan hasil penjualan, yang kedua meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Lalu selanjutnya adalah bagi produsen. Bagi produsen, visual merchandising ini bermanfaat untuk mengubah advertising menjadi penjualan. Lalu yang kedua, meningkatkan dorongan konsumen untuk membeli. Karena konsumen tertarik dengan cara kita atau kegiatan visual merchandising yang kita lakukan, maka meningkatkan dorongan konsumen untuk membeli produk tersebut. Yang ketiga, meningkatkan brand awareness dan image dari produk tersebut. Brand awareness di sini maksudnya adalah daya ingat dan kesadaran calon pembeli akan suatu produk. Gitu, bisa aja si calon konsumen ini teringat produk kita dari cara kita mendisplaynya. Visual merchandising merupakan salah satu media komunikasi dengan konsumen terkait dengan produk yang ditawarkan. Visual merchandiser harus menciptakan tampilan display dalam bentuk yang menarik. Untuk itu diperlukan komponen-komponen visual merchandising. Berikut adalah komponen visual merchandising. Yang pertama adalah tampilan display sebagai titik fokus visual merchandising. Tujuan utama komponen ini adalah membuat tampilan produk lebih menarik di antara area penataan produk secara keseluruhan. Pesan visual dapat disampaikan kepada calon konsumen dalam waktu 3-5 detik dan menjadi pusat perhatian mereka. Misalnya saja pada window display dan center point display. Yang kedua, pemilihan warna yang tepat. Warna adalah salah satu unsur paling kuat dalam visual merchandising. Pilihan warna yang tepat pada window display dapat membuat calon konsumen tertarik dan secara signifikan membuat mereka menjadi seorang pelanggan. Sebagai contoh, tampilan display bertema Lebaran memerlukan warna hijau dan kuning, sedangkan pada tema Natal harus menggunakan warna merah, emas, hijau, dan perak. Selanjutnya, pemilihan tema yang tepat. Tema akan membuat pengunjung toko yang berbelanja merasa berada dalam suatu suasana tertentu. Tema yang baik akan membuat pembeli masuk dalam imajinasi yang diinginkan oleh visual merchandiser. Misalnya saja bertema Lebaran, pengunjung toko yang masuk ke dalam toko akan merasakan suasana Lebaran di dalam toko dengan adanya tema-tema atau atribut-atribut yang bertemakan Lebaran. Lalu yang keempat adalah brand logo sebagai pelengkap. Jika peritel memiliki logo tertentu, warna window display harus mencerminkan warna yang sama dengan logo. Contohnya adalah pada McDonald's, sang badut memiliki warna yang sama dengan warna logonya, yaitu merah dan kuning. Selanjutnya adalah props. Adalah objek yang membantu penjualan produk. Props bisa berupa bentuk, warna, dan karakterisasi. Props juga sangat mendukung display, yaitu dengan memberikan kesan menguatkan suatu produk yang ditonjolkan. Props maksimal berjumlah 2 atau 3. Props yang terlalu banyak juga bisa mengganggu komposisi artistik tampilan display. Props ini mungkin sebagai atribut pendukung ya, pelengkap. Lalu selanjutnya adalah kerapihan dan kebersihan. Tampilan yang bagus dapat dirusak oleh lingkungan yang tidak bersih. Oleh karena itu, jadwal pembersihan yang efektif dan perlengkapan kebersihan yang memadai sangat diperlukan dan harus diperhatikan. Yang terakhir adalah pengaturan tampilan secara periodik. Pengubahan susunan dan tampilan display dalam interval waktu yang teratur akan menciptakan suasana segar.
Peritel dapat mengubah desain visual merchandising secara periodik, misalnya 3 bulan sekali, atau sesuai dengan suasana yang sedang berlangsung, seperti peringatan hari raya atau momen-momen tertentu. Contohnya, pada bulan Ramadan, tema dapat disesuaikan dengan tema Ramadan dan Lebaran. Tema Imlek di bulan Januari atau Februari, tema Back to School di bulan Juli, dan tema Natal di bulan Desember. Visual merchandising mengkombinasikan kemampuan menata produk, grafik, dan interior untuk menstimulasi dan menciptakan display sedemikian rupa sehingga didapatkan tampilan yang terlihat seperti yang diinginkan. Contohnya suasana ceria, semangat, hangat, dan nyaman. Suasana yang demikian membuat orang tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan, juga mempengaruhi perilaku konsumen untuk melihat dan membeli. Visual merchandising juga memperkuat citra dari suatu produk. Ada beragam elemen yang bisa digunakan oleh visual merchandiser untuk menciptakan tataan produk yang menarik. Berikut adalah elemen-elemen pendukung yang perlu dimiliki oleh seorang visual merchandiser. Yang pertama adalah pengetahuan yang luas tentang branding dan target market. Seberapa dalam pengetahuan tentang branding serta strategi marketing yang diprogramkan menjadi image produk akan tercermin dalam desain ruang yang dibuat oleh seorang visual merchandiser. Intinya, pencitraan brand yang baik serta estetika interior harus selaras dan serasi dengan selera konsumen dan karakter produk yang dijual di dalam. Yang kedua, kreatif dan kaya akan ide segar. Seorang visual merchandiser perlu memiliki pengetahuan tentang konsep dan tren yang ada dan gaya hidup yang sedang diminati. Visual merchandiser harus dapat menciptakan ide tampilan produk yang tidak monoton dan memberikan atmosfer yang berbeda. Yang ketiga, keseimbangan aspek visual dan strategi yang dimiliki toko. Seorang visual merchandiser diharapkan bisa mengatur dan mengawasi penampilan visual, mulai dari window display, komposisi, hingga layout sedemikian rupa, sehingga antara tampilan dan informasi produk dapat saling terkait. Yang keempat adalah informasi promo yang ditetapkan oleh toko retail. Penataan produk harus sesuai dan fokus pada produk dengan penjualan terbaik atau bestseller, yang diyakini konsumen dapat terpancing juga membuat keinginan seorang untuk membeli produk tersebut. Konsep penataan produk sebaiknya menyertakan program promosi yang sedang dijalani. Informasi dapat dimasukkan ke dalam display dengan memanfaatkan alat-alat bantu misalnya standing poster, POP, dan lain-lain. Selanjutnya adalah visual impact. Visual merchandising harus mampu menjadi pusat perhatian atau center point dengan memadukan produk utama, komposisi warna, tempat, dan pencahayaan yang mempengaruhi emosi pengunjung. Hal ini dapat dicapai melalui pengaturan warna, ukuran, dan posisi dengan komposisi yang dapat langsung terlihat oleh mata pengunjung dan menarik perhatian. Contohnya adalah warna-warna yang membuat pengunjung merasa nyaman adalah warna putih, hijau, pucat, dan biru muda. Selanjutnya adalah kekuatan tim dan bahan produksi. Pada dasarnya, visual merchandising sulit untuk dikerjakan sendiri. Meskipun di beberapa properti retail bisnis dapat dikerjakan hanya dengan satu orang. Keterlibatan seorang ahli dalam tim pekerja khusus untuk mengerjakan sebuah penataan produk akan mempengaruhi hasil yang dicapai. Selanjutnya adalah mampu memperhitungkan jadwal mundur. Jika sebuah visual merchandising yang ditargetkan harus selesai dipasang di lokasi pada waktu yang sudah ditentukan, seorang visual merchandiser harus memperhitungkan kapan ia harus memulai pekerjaannya dengan menjumlah seluruh perhitungan waktu yang dibutuhkan dari beberapa tahapan pekerjaan yang dilalui. Jadi misalnya waktu yang dibutuhkan ada 15 hari, berarti dia harus bisa menghitung jadwal mundur dengan mempertimbangkan hal-hal yang akan terjadi dan juga
tidak bisa diprediksi, misalnya jadi 17 hari atau 18 hari. Guna mengatasi kendala-kendala atau halangan yang terjadi pada saat proses pengerjaan. Selanjutnya, keindahan dan kenyamanan. Tampilan produk diharapkan dapat memanjakan mata pengunjung pada pandangan pertama. Begitu pengunjung melihat ke arah toko, pemandangan dari dalam diharapkan tidak hanya mencolok, tapi juga indah dan terkesan nyaman. Untuk itu, visual merchandising harus mampu memadukan tema, pencahayaan, warna, dan produk itu sendiri menjadi suatu tampilan yang indah. Selanjutnya, pengelolaan display produk. Jika stok produk kosong, sebaiknya produk yang dipajang diganti dengan produk lain. Jangan sampai hanya ada sampel produk di pajangan tapi stoknya kosong. Yang terakhir adalah adanya tempat produksi, peralatan penataan produk. Tempat tersebut berfungsi memproduksi item-item display yang bagus, sekaligus memudahkan penyimpanan peralatan dan bahan-bahan yang akan dipakai. Untuk mengimplementasikan visual merchandising, diperlukan strategi agar pengunjung yang datang dapat menikmati suasana dan akhirnya memutuskan untuk membeli dalam tempo waktu yang singkat. Berikut adalah dasar-dasar dan prosedur dalam pengimplementasian visual merchandising yang harus diperhatikan oleh seorang visual merchandiser. Yang pertama adalah dasar implementasi. Yang pertama, tetapkan tujuan penataan produk. Seperti misalnya tujuannya untuk komersial, branding, atau untuk tujuan lain. Nah, nanti disesuaikan dengan yang lain-lainnya berdasarkan tujuan tersebut. Yang kedua adalah identifikasi target pasar. Misalnya target pasarnya adalah untuk anak-anak, dewasa, remaja, pria, atau wanita. Yang ketiga, pastikan visual merchandising mudah dilihat, dijangkau, dan tidak pernah kosong. Stoknya tidak pernah kosong ya. Yang keempat, padukan kreativitas, tren, dan sudut pandang konsumen. Jangan sampai membuat konsumen merasa bingung. Selanjutnya ada implementasi visual merchandising. Yang pertama adalah mengetahui jenis produk yang dijual, apakah produk eksklusif, produk massal, atau lain-lain. Yang kedua adalah tampilan window harus menarik perhatian dan dapat mempengaruhi pelanggan dalam hitungan detik dan menit. Yang keempat, yang ketiga adalah produk eksklusif atau best seller diletakkan di tempat yang menonjol, mudah dilihat oleh calon konsumen. Yang keempat, produk mahal ditata di tempat yang aman dan terjamin keamanannya, seperti dalam showcase display yang hanya bisa dijangkau dengan bantuan pramuniaga. Yang kelima adalah tempatkan diri pada sudut pandang konsumen. Jadi, seorang visual merchandiser harus mampu menempatkan dirinya pada sudut pandang konsumen, karena tujuan visual merchandising itu sendiri adalah menarik perhatian konsumen. Juga produk-produk yang murah dapat diletakkan di tempat yang kurang menonjol. Tema yang baik harus relevan, menarik, dan membuat konsumen penasaran. Tema biasanya diterapkan pada desain promosi toko retail itu sendiri. Beberapa tema visual merchandising yang disampaikan oleh Sutino diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah corporate campaign. Adalah tema yang menonjolkan nama korporat atau perusahaan dengan tujuan meningkatkan reputasi perusahaan agar persepsi konsumen atas kualitas produk yang dihasilkannya dapat meningkat. Contohnya adalah PT Unilever dengan produk-produknya seperti sampo, sabun mandi, sabun cuci, pasta gigi. Berikut adalah cara-cara yang dilakukan untuk membangun corporate brand ini. Yang pertama adalah corporate reputation building. Artinya, perusahaan menonjolkan reputasi korporatnya dengan menampilkan inovasi teknologi, ekspansi bisnis, atau aplikasi quality assurance, yaitu jaminan kualitas. Yang kedua adalah corporate brand endorse, yaitu perusahaan mencantumkan nama corporate atau brand pada setiap kemasan produk
atau setiap akhir sebuah program televisi biasanya proposal perusahaan juga menjadi sponsor acara atau program TV yang bersangkutan. Misalnya mencantumkan tulisan dipersembahkan oleh brand bla 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 atau dipersembahkan oleh PT Unilever Indonesia. Yang ketiga adalah corporate social responsibility. Artinya, perusahaan menampilkan aktivitas sosial yang dilakukannya seperti membantu masyarakat yang tertimpa bencana alam, ikut berkampanye tentang pelestarian lingkungan hidup, atau membantu program pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Yang kedua adalah campaign merchandising. Yang pertama adalah brand campaign merchandising, yaitu tema visual merchandising yang menonjolkan produk merek tertentu dengan tujuan meningkatkan citra merek dan citra produk yang dihasilkannya. Contohnya penerapan tema brand campaign merchandising adalah pada pakaian merek Levi's. Jadi di displaynya itu semua merek Levi's semua, dari celana, baju, kemeja, dan lain-lain. Yang kedua adalah produk campaign merchandising, yaitu tema yang ditonjolkan adalah produk tertentu yang ingin dipromosikan. Produk yang dipromosikan biasanya adalah slow moving product, alias produk-produk yang kurang atau bahkan tidak laku di pasar. Contohnya adalah celana jeans dan sendal yang kurang laku saat dapat dipromosikan dengan produk campaign merchandising, yaitu biasanya dipajang atau didisplay di bagian depannya dulu gitu. Lalu yang ketiga adalah promotion campaign, menonjolkan program atau strategi promosi yang dilakukan perusahaan. Contohnya adalah gebiar promosi berhadiah, buy one get two, atau pemberian voucher berhadiah, obral, diskon, dan lain-lain. Contoh penerapan tema promotion campaign merchandising di semua mall adalah beli 1 gratis 2, beli 1 gratis 1, dipasang POP juga di atasnya. Selanjutnya ada sponsorship, yaitu perusahaan memberikan sponsor untuk suatu program atau acara olahraga. Lalu pada merchandise acara tersebut tercantum brand perusahaan dan logonya. Contohnya adalah Qatar Airways yang memberikan sponsor kepada klub bola Barcelona. Selanjutnya adalah seasonal campaign. Seasonal merupakan tema visual merchandising ini hanya diterapkan pada musim-musim tertentu atau bersifat musiman. Contohnya adalah pada saat hari-hari raya keagamaan, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan musim tahun ajaran baru di sekolah. Tema displaynya disesuaikan dengan musim tertentu. Selanjutnya adalah break record campaign. Tema ini menonjolkan prestasi yang pernah diraih perusahaan. Contohnya adalah penghargaan yang pernah diperoleh perusahaan, misalnya rekor muri atau standar internasional perusahaan. Lalu selanjutnya adalah ethnic campaign. Tema ini menonjolkan budaya yang dimiliki suatu negara, lokal atau internasional. Contohnya adalah budaya lokal dari beragam suku, misalnya Jawa, Sunda, Bali, serta budaya internasional dari negara-negara lain. Selanjutnya adalah religion. Tema visual merchandising ini diterapkan dengan menonjolkan suasana agama untuk mendukung produk yang berhubungan dengan agama tertentu. Contoh produk yang dapat menggunakan tema ini antara lain adalah busana muslim, makanan, minuman halal, serta produk sampo untuk wanita berhijab. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.